Al-mabniyat yaqa'ul bina'u fil asma'i wal af'ali wal huruf. Bina itu terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Awalan al-huruf, yang pertama adalah huruf. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Huruf semuanya adalah mabni. Wa minha, di antara jenis huruf adalah huruful jar, wa huruful atfi, huruf ataf, wa hurufun nasbi, huruf untuk menasabkan, wa huruful jazmi, huruf untuk menjazmkan, wa hurufun nida, dan huruf untuk memanggil, dan huruf an-nasikhah, nanti akan dijelaskan, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wal hurufu al-masdariyah, yaitu huruf yang mengubah dirinya dan fi'il setelahnya menjadi masdar. Thaniyan al-asma'u, yang kedua adalah isim. Al-aslu fil asma'i al-i'rabu, hukum asal pada isim itu sebenarnya adalah i'rab. Itu bisa berubah kondisi akhirnya. Wal mabniyu minha mahsurun fi abwabin, dan isim yang mabni itu hanya terbatas pada beberapa jenis isim saja. Ahammuha ma yali, yang paling pentingnya adalah isim-isim berikut. Ad-dhamair, ini isim yang mabni adalah isim dhamir. Kalau bahasa kita kata ganti, dia, saya, kamu. Ad-dhamair kulluha mabniyatun. Dhamir semuanya mabni. Sawaun akanat munfasilatan, sama saja apakah dhamir itu munfasil, dhamir yang terpisah, am muttasilatan, apakah ataukah dhamir tersebut bersambung. Dhamir munfasil adalah ana, saya, nahnu, kami, anta, kamu laki-laki satu orang, anti, kamu satu orang perempuan, antuma, kamu dua orang laki-laki atau perempuan, antum, kalian laki-laki, antunna, kalian perempuan, huwa, dia laki satu orang, hiya, dia perempuan satu orang, huma, dua orang, dia laki-laki atau perempuan, hum, mereka laki-laki, hunna, mereka perempuan. Kemudian yang dhamir muttasil yang bersambung adalah wata, huruf ta dari fahimtu. Ada dari fahimtu, beliau langsung membuat kalimat karena ini memang dhamir muttasil bersambung dengan isim atau dengan fiil. Nah, di sini beliau menyambungkan dengan fiil yang pertama fahimtu. Namun beliau mengingatkan bahwa yang dhamir adalah tu-nya saja, ta-nya saja, bukan fahimtu semuanya. Wal kaf, demikian pula dhamir kaf, min qalamika, dari qalamika. Jadi yang dhamir adalah kafnya saja, bukan keseluruhannya. Demikian pula wal ha, min qalamihi. Qalamihi, haknya ini adalah dhamir muttasil. Wal ya min qalami, dan huruf ya dari qalami ini namanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil yaitu dhamir yang kalau ditulis itu bersambung dengan sebelumnya, bisa berupa isim atau bisa berupa fiil. Kemudian yang kedua, asmaul isyarati, isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk kalau bahasa kita. Contohnya hadza, hadhihi, haulai, tilka. Ini untuk jarak dekat menunjuk mudzakkar, hadhihi menunjuk muannas, haulai mereka ini laki-laki atau perempuan, tilka, nah tilka itu perempuan. Nah, ini isim-isim ini mabni wa yustathna, kata beliau, dikecualikan hadzani, ini dua laki-laki mudzakkar, wa hatani, ini dua laki-laki muannas. Maka ini tidak mabni, dikecualikan dari yang ini. Keadaannya berubah, maka alif di sini itu bisa berubah menjadi ya. Contohnya hadzaini. Nah, bisa berubah itu menunjukkan bahwa dia adalah mu'rab, bukan mabni. Kalau mabni tidak bisa berubah. Hadza, ya selama-lamanya akan hadza. Hadhihi akan hadhihi. Haulai juga seperti itu. Tilka juga seperti itu. Fa innahuma mu'rabani, sesungguhnya keduanya ini hadzani dan hatani adalah mu'rab. Nah, di sini ada catatan kaki, yu'rabani i'raba al-mutsanna. Keduanya di'irab dengan i'rab isim musanna fir ra'yi al-aisar, menurut pendapat yang paling mudah.
fayurfa'ani bil alif, maka keduanya dirofa dengan alif, wa yunsabani wa yujarrani bil ya, dan ketika nasab dan ketika jar dengan ya, yakni hadzaini. Isim mabni yang ketiga adalah al asma'u al mausulah, kalau bahasa kita kata sambung. Nahu contohnya alladzi yang muzakkar, allati yang muannas, alladzina jamak muzakkar, allati jamak muannas, allai jamak muannas, man siapa saja atau man, naam siapa, ma apa. Nah itu dia, bukan siapa saja ya, tapi siapa, ma apa. Wa yustasna, dan dikecualikan alladzani allatani, yang menunjukkan dua, laki-laki dan muzakkar dan muannas. Fa innahuma mu'rabani, maka keduanya mu'rab. Berarti nomor 2 dan nomor 3 kalau dia isim musanna maka dia tidak dihukumi mabni, tetapi dia dihukumi mu'rab. Kemudian yang nomor 4 adalah asmaul istifham, kata tanya, kata untuk bertanya. Ini contohnya: man siapa, ma apa, aina di mana, mata kapan, kaifa bagaimana, kam berapa. Wa yustathna dikecualikan adalah ayun, bisa diartikan apa. Fa innaha mu'rabatun, sesungguhnya ayun ini mu'rab. Kemudian yang kelima asmaus syarti, isim syarat. Nah, contohnya adalah man. Nah, man di sini dengan ma di sini berbeda ya. Kalau ini untuk bertanya, kalau ini untuk mempersyaratkan. Namanya isim syarat. Barang siapa, biasa diartikan seperti itu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka, nah di situ ada persyaratannya. Barang siapa, atau biasa diistilahkan siapapun. Ma apapun. Kalau di sini apa ini itu untuk bertanya. Kalau apapun itu namanya syarat. Apapun yang kamu kerjakan, aku akan mengerjakannya. Mata kapanpun. Di sini juga ada mata, tapi di sini artinya kapan. Kalau ini kapanpun. Ayyana, aina, haitsuma, anna. Nah ini semua adalah isim syarat. Kalau haitsuma juga sama, dimanapun, anna bagaimanapun. Wa yustathna ayyun, dikecualikan ayun, ayun yang syarat. Fa innaha mu'rabatun, sungguhnya dia adalah mu'rab. Kemudian yang keenam adalah asmaul af'al, isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Yaitu isim yang kalau diartikan itu memiliki arti fi'il. Arti fi'il itu ada waktunya, telah, sedang, atau perintah. Tetapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Maka di satu sisi ada kesamaan dengan isim karena tidak bisa menerima tanda fi'il, tetapi di satu sisi mirip fi'il karena memiliki arti fi'il, sehingga digabungkan kedua-duanya menjadi asmaul af'al, isim fi'il. Contohnya adalah syattan, iftaroko, berbeda, telah berbeda. Hayhata artinya adalah ba'uda, jauh. Uffin, uffin, wai, ini untuk takjub. Sah, diamlah. Ini semua makna fi'il, diamlah. Kan isim tidak ada yang diartikan seperti itu. Sah, diamlah, yang menunjukkan perintah. Tetapi sah ini tidak bisa kemasukan tanda-tanda fi'il. Isim mabni yang ketujuh adalah al-a'dadu al-murakkabah, bilangan-bilangan yang tersusun, yaitu ahada asyara, ini mabni, nggak pernah dia ahadi, ahadu nggak pernah. Watis ata asyara, batis ata asyara, wa ma bainahuma, dan apa yang diantara keduanya. Ahada asyara, asyara, salasa asyara, nah seperti itu. Tis'ata asyara, sab'ata asyara, seperti itu. Salasata asyara, arba'ata asyara, semuanya. Ahada asyara artinya 11, tis'ata asyara 19, dan yang diantara keduanya itu semua mabni. Tubna ala fathi al-juz'aini, dia dimabnikan di atas fathah dua bahagiannya. Ahada fathah, asyara fathah. Wa yustathna dikecualikan lagi ithna asyara, bilangan 12. Dua itu persyaratan dia menjadi musanna harus mu'rab, tidak boleh mabni. Tidak ada isim musanna yang mabni. Dan ithnata asyara fa inna sadrahuma yu'rabu i'rabal
mutsanna. Sesungguhnya sadrohuma, bilangan yang depan ini, itsna asyara dan itsnata asyrata. Fa inna sadrohuma, maka sesungguhnya yang depan dari keduanya ini, itsna dan itsnata, yu'rabu i'rabal mutsanna, dia di-i'rab seperti i'rabnya isim mutsanna. Sementara kalimat asyara atau asyrata tubna 'alal fathi, tetap mabni di atas fathah. Isim mabni yang ke-8 adalah ba'dhu dzuruf, sebagian isim dzaraf. Contohnya haitsu, amsi, ini mabni ada dhamma terus, ini kasrah terus, qattu dhamma terus, al-ana ini dhamma terus, id sukun terus. Kemudian yang ke-9 adalah al-a'lamul makhtumatu bilafzi wa, isim alam, nama orang yang diakhiri dengan lafaz wa. Contohnya adalah sibawai, niftawaihi, amrawaihi, khalawaihi. Fa innaha mabniyatun 'alal kasri daiman, maka waihi itu mabni di atas kasrah selama-lamanya. Tsalitsan, yang ketiga adalah fi'il. Beliau mengatakan al-aslu fil af'ali al-bina'u, hukum asal dalam fi'il adalah mabni, yakni tetap. Fal madhi kulluhu mabniyun, fi'il madhi semuanya mabni, tidak ada fi'il madhi yang mu'rab. Wal amru kulluhu mabniyun, dan fi'il amr semuanya mabni. Wal mudhari'u minhu mabniyun wa minhu mu'rabun, sedangkan fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kan al-madhi mabniyun daiman walahu thalathu halatin, fi'il madhi itu mabni selama-lamanya dan ia memiliki 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, yubna 'alal fathi, dia mabni di atas fathah. Idza lam yattasil bihi syai'un, apabila fi'il madhi tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contohnya adalah kataba dan fahima. Yang kedua, awittasalat bihi ta'ut ta'nifi as-sakinatu, atau fi'il madhi tersebut bersambung dengan ta' ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan bahwa fa'ilnya perempuan. Nahu katabat, contohnya katabat, kalau kataba dia telah menulis, yang menulis adalah laki-laki. Kalau katabat dia telah menulis, yang menulis adalah perempuan. Dan tak di sini ini bukan dhamir ya, dia huruf mabni ala sukun la mahallahu minal i'rab. Kemudian yang ketiga, au aliful itsnain, atau fi'il madhi bersambung dengan alif itsnain, maka dia juga mabni di atas fathah. Contohnya kataba, fahima. Kataba, dia 2 orang telah menulis. Kemudian kondisi yang ketiga atau yang keempat adalah fi'il madhi bersambung dengan dhamir nasab. Dhamir nasab yang dimaksud di sini adalah maf'ul bihi. Nahu contohnya dorobani. Mana dhamir nasabnya? Ya, ini ya mutakallim ini. Kemudian kaf khitab, ini isim semua ya. Kemudian ha, dhamir, na. Kenapa disebut dhamir nasab? Karena dia sebagai maf'ul bihi. Berarti di sini ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada maf'ul bihi. Contohnya dorobani, dia laki-laki telah memukul aku. Dorobaka, dia laki-laki telah memukul kamu. Dorobahu, dia laki-laki telah memukul dia laki-laki. Dorobana, dia laki-laki telah memukul kami. Nah, saya, kamu, dia, dan kami ini adalah pihak yang dipukul. Dalam bahasa Arab disebut maf'ul bihi dan dia mansub. Kemudian yang kedua, ats-tsani yubna 'ala sukun idza ittasala bihi, dia mabni di atas sukun. Fi'il madhi mabni 'ala sukun. Pun idza ittasala bihi, apabila bersambung dengannya ta'ul fa'il, ta yang bermakna fa'il pelaku, atau dalam istilah lain adalah ta'rofa. Nah, dhamir rofa. Nahu contohnya katabtu, aku telah menulis. Katabta, kamu telah menulis. Katabti, kamu perempuan telah menulis. Katabtuma, kalian laki-laki atau perempuan telah menulis. Tuma ini bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Katabtum,
kalian laki-laki telah menulis, katabtunna kalian perempuan telah menulis. Kemudian yang kedua, na al-fa'ilin idza tasala bihi na al-fa'ilin, apabila fi'il madhi bersambung dengan na yang artinya adalah orang-orang yang melakukan, kami atau kita bahasa Indonesianya. Contohnya adalah kata benar, kami telah menulis, fahimna, kami telah paham, darosna, kami telah belajar, dzakarna, kami telah mudzakarah, murojaah, mutola'ah. Nah, datasala bihi nunun niswah, apabila fi'il madhi bersambung dengan nun niswah maka mabni ala sukun. Apa itu nun niswah? Yaitu nun yang menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah perempuan banyak. Contohnya adalah kata benar, mereka perempuan telah menulis, fahimna, mereka perempuan telah paham, darosna, mereka perempuan telah belajar, dzakarna, mereka perempuan telah murojaah. Tsalitsah yubna 'ala dhammi idza tasala bihi, dia dimabni di atas dhamma apabila bersambung dengan wawul jamaah yang menunjukkan mereka laki-laki, maka dia mabni di atas dhammah. Nahu contohnya adalah katabu, mereka laki-laki telah menulis, darosu, mereka laki-laki telah belajar, dzakaru, mereka laki-laki telah murojaah, istaghfaru, mereka laki-laki telah memohon ampun. Wa waw al-jamaah dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mu'allif mengatakan yubna ala sukuni fi mawdi'aini, fi'il amr dimabnikan di atas sukun pada dua tempat. Yang pertama, idza tasalat bihi nunun niswah, apabila fi'il amr bersambung dengan nun niswah. Nun niswah ini adalah nun yang menunjukkan jamak perempuan. Nahwu contohnya adalah uktubna, artinya adalah tulislah oleh kalian perempuan. Isyrahna, begitu juga jelaskanlah oleh kalian perempuan. Is'aina, berusahalah kalian wahai perempuan. Istaghfirna, mohonlah ampunan wahai kalian perempuan. Maka ketika mengi'rab adalah fi'lu amrin mabniyun ala sukun litisalihi binuni niswah. Dia adalah fi'il amr yang mabni di atas sukun, sebabnya adalah karena bersambung dengan nun niswah. Wa minhu qauluhu, di antaranya yang mendukung apa yang beliau sebutkan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimna, tegakkanlah oleh kalian wahai perempuan as-shalah, salat. Wa atina, dan tunaikanlah oleh kalian wahai perempuan zakat. Wa ati'na. Kemudian yang kedua, idza kana sahihal akhiri, apabila fi'il amrnya adalah sahih al-akhir, yaitu fi'il amr yang tidak diakhiri huruf penyakit, huruf illat. Huruf penyakit yaitu alif, waw, dan ya. Nah, fi'il amr tidak diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf tersebut. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il amr tersebut bukan atau tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Apa yang dimaksud dengan sesuatu apapun? Tidak bersambung dengan waw jamaah atau yang lainnya. Karena nanti kalau bersambung dengan hal itu, dia bukan lagi mabni ala sukun, tetapi mabni ala hadfin nun, nanti akan disebutkan. Contohnya adalah udrus. Udrus artinya belajarlah. Huruf akhirnya adalah sin, bukan huruf penyakit. Kemudian setelah sin tidak bersambung dengan waw jamaah, dengan aliful isnain, ataupun yang lainnya. Kemudian uktub, menulislah. Iftah, membukalah. Ijlis, duduklah. Istaghfir, mohonlah ampunan. Kemudian kondisinya yang kedua adalah yubna 'alal fathi idza basyarathun nunut taukid, dia juga mabni di atas fathah apabila bersambung langsung dengan nun taukid. Langsung, syaratnya harus langsung. Nahwu contohnya adalah uktubanna, ini fi'il atau ini nun taukidnya. Dia huruf ya, nun taukid yang langsung ketemu dengan ba, mabni 'alal fathi. Maka kita bilang fi'lu amrin mabniun 'alal fathi litisalihi binuni taukid al-mubashirah. Nah, kita bilang dia adalah fi'il amr yang mabninya di atas fathah. Kenapa di atas fathah, tidak di atas sukun? Karena dia bertemu langsung dengan nun taukid.
Iftahanna, bukalah. Istaghfiranna, mohonlah ampunan. Ud'uwanna, menegaskan perbuatannya. Betul-betullah kalian menulis, sungguh-sungguhlah kalian menulis. Nah, seperti itu. Keadaan yang ketiga dari fi'il amr yang mabni adalah yubna ala hadfi harfil illah. Dia dimabnikan di atas hadfu harfil illah, menghapus huruf penyakitnya. Idza kana mu'tallal akhiri wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apabila huruf akhirnya adalah huruf penyakit, wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini tidak bersambung dengan waw jamaah atau yang lainnya seperti yang di atas tadi. Contohnya adalah ud'u. Ud'u ini panggillah, berdakwalah, berserulah. Maka kita mengirabnya adalah fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illati wa huwa al-wawu. Nah, maka kita bilang dia adalah fi'il amr, mabninya di atas apa? Mabninya di atas membuang huruf penyakit. Melihat dia fi'il amr namun huruf akhirnya berharokat, maka itu menjadi tanda bahwa dia atau bahwa fi'il tersebut ada huruf penyakit yang dibuang. Seperti ini, ud'u. Ini kan fi'il amr, ada dhammahnya, berarti ada huruf penyakit setelah ain ini yang dibuang. Apa huruf penyakit yang dibuang? Kita tadi bilang bahwasanya huruf penyakit itu alif, waw dengan ya. Nah, huruf mana yang dibuang? Kita lihat harokatnya. Kalau harokatnya dhammah, maka pasti yang dibuang adalah waw. Kalau harokatnya adalah fathah, maka yang dibuang adalah alif. Kalau harokatnya kasroh, maka yang dibuang adalah ya, itu pasti. Nah, irmi, lemparlah. Fi'il amr mabninya di atas membuang huruf penyakit, yaitu ya. Nah, dari mana kita tahu? Dari harokat. Wa minhu, diantaranya juga sebagai dalil adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah kepada jalan Rabbmu. Ini ud'u. Wanha anil munkar, dan laranglah dari yang munkar. Ini kan fi'il amr, laranglah. Tetapi kenapa ini berharokat? Maka ini menjadi tanda bahwasannya ada huruf penyakit yang dibuang. Apa huruf penyakit yang dibuang? Kalau kita lihat dari harokatnya, maka bisa dipastikan yang dibuang adalah alif. Nah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqi, ini juga sama, fi'il amr mabninya di atas hadfu harfil illah, membuang huruf illat, dan yang dibuang adalah ya. Kemudian yang berikutnya, mu'allif mengatakan au ittasala bihi dhamiru nasbin wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini syarat dia mabni di atas hadfu harfil illah. Namun mu'allif mengatakan atau dia bersambung dengan dhamir nasab. Dhamir nasab itu adalah maf'ul bihi. Maka kita katakan dia mabni di atas membuang huruf illat apabila huruf akhirnya mu'tal, huruf akhirnya adalah huruf penyakit, dan dia bersambung dengan dhamir nasab, itu juga mabninya di atas hadfu harfil illah. Contohnya adalah ihdini, tunjukilah aku. Nah, ini aku ini objeknya. Di sini ada fiil tunjukilah. Fa'ilnya, pelakunya adalah engkau ya Allah, tunjuklah wahai Allah akan aku. Nah, ihdihim, tunjukilah mereka, tunjukilah kami, berilah petunjuk kepada kami. Nah, fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada ya mutakallim, ada dhamir jama' mudzakkar, kemudian ada nafa'il, fa'ilin. Ini adalah dhamir nasab. Maka tetap fi'il amr yang mu'tal akhir dan dia bersambung dengan dhamir nasab, maka tetap mabninya di atas hadfu harfil illah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah yubna ala hadfin nun. Dia mabni di atas membuang nun. Berarti mabninya fi'il amr itu cuma 4, di atas sukun, di atas fathah, di atas membuang huruf penyakit, dan di atas membuang huruf nun. Kapan ini? Idza tasala bi akhirih aliful itsnain aw wawu al-jamaah aw ya'u al-mukhatabah. Apabila fi'il amr tersebut bersambung dengan dhamir aliful itsnain, alif yang menunjukkan pelakunya 2 orang, aw wawul jamaah, atau waw yang menunjukkan pelakunya banyak orang, atau ya'ul mukhatabah, ya yang menunjukkan pelakunya adalah 1 orang perempuan. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, izhaba. Izhab artinya pergilah. Kalau izhaba ada
aliful itsnain di sini, maka artinya adalah pergilah kalian berdua. Dalam hal ini adalah Nabiullah Musa dan Harun ila Fir'auna, menemui Fir'aun untuk berdakwah. Izhaba. Maka kita bilang izhaba fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala kulu. Ini wawnya. Aslinya kul, makanlah. Washrabu, ishrab, minumlah. Tapi kalau yang disuruh itu banyak orang, maka kita bilang kulu, makanlah oleh kalian. Washrabu, minumlah oleh kalian. Itu bisa nanti ditambahi dengan waw jamaah. Iftah, membuka, kita tambahi iftahu, bukalah oleh kalian. Wa qawlihi ta'ala Al-Quran, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Ini uqnuti, kunutlah engkau. Kunut dari sini bukan kunut doa ya, tetapi kunut istiqomalah, tetaplah engkau li rabbika, kepada Rabbmu, wasjudi, aslinya usjud, sujudlah engkau wahai laki-laki. Kalau perempuan usjudi, sujudlah engkau wahai perempuan. Irka, rukuklah engkau wahai laki-laki. Irkai, rukuklah engkau wahai perempuan. Maka semua ini, yang ketiga ini, kalau kita mengirab, maka fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, seperti itu. Dia mabni di atas menghilangkan atau membuang huruf nunnya. Karena ketika fi'il mudhari dia termasuk af'alul khamsah. Faidah yubna al-amru ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr dimabnikan di atas apa yang dijazmkan dengannya fi'il mudhari'nya. Fa in aradta, maka jika engkau ingin anta'tiya bi fi'lil amri, untuk mendatangkan fi'il amr, membuat fi'il amr maksudnya, bi tariqatin sahlatin, dengan cara yang gampang, fattabi'i, maka ikutilah al khutuwati, langkah-langkah at-taliyah berikut ini. Langkah yang pertama adalah i'ti bil fi'lil mudhari, datangkanlah fi'il mudhari, yani buatlah fi'il mudhari. Thumma ijzimhu, jazmkanlah fi'il mudhari itu. Yadribu menjadi lam yadrib, karena kemasukan lam maka menjadi jazm. Thumma dhif harfal mudhara'ah, kemudian buanglah huruf mudhara'anya. Ini huruf mudhara'ah itu adalah huruf yang berada di awal fi'il mudhari. Ya, alif, nun, dan ta. Di sini ya kita hapus, karena awalnya sukun maka kita tambahi alif menjadi idrib. Wa ma tabaqqa, apa yang tersisa dari huruf ini yang sudah diproses tadi, huwa al-amru, dia adalah fi'il amr, duna taghyiri ayyi harfin au ayyi harakatin, tanpa mengubah huruf apapun atau harokat apapun, tanpa mengubah hurufnya dan harokatnya. Contohnya di sini biar gampang. Yudahriju, kemasukan lam menjadi lam yudahrij, kita hilangkan ya-nya ini, huruf mudhara'a ini, ya ini, maka menjadi dahrij. Yu'allimu, sama, lam yu'allim, kita hilangkan ya-nya menjadi alim. Yunaqishu menjadi lam yunaqish, maka naqish. Yusalli, lam yusalli, salli. Yara, ini ada huruf penyakit alif, lam yara, hilang. Ra juga hilang, lihatlah. Yata'allamuna, ada nun, lam yata'allamu, nunnya hilang, maka di amrnya juga sama, nunnya hilang. Kalau dia hadfun nun, maka di sini hadfun nun. Kalau hadfu harfil illat, maka di sini juga hadfu harfil illat. Wa in kanal harful ladzi yali harfal mudhara'ati, dan jika huruf yang setelah huruf mudhara'a adalah sukun, ji'na qablahu bi alif wasal, maka kita tambahkan sebelumnya dengan huruf wasal. Contohnya tadi ini, li'annana la nastati'u an nabda'a bisakinin. Kenapa harus tambah alif? Karena kita tidak bisa memulai dengan sukun. Bagaimana membaca dengan sukun? Wa tutbatul alifu bidhammi. Lalu bagaimana harokat alif ini? Maka dia diharokati dengan dhammah in kana al harfu ats-tsalitsu minal fi'li madmuman. Kalau huruf ketiga dari fi'il itu madmuman, berharokat dhammah. Wa tutbatu bil kasri, dan diharokati dengan kasrah
In kana tsalitsu maftuhan aw maksuran, kalau huruf yang ketiganya berharokat fathah atau berharokat kasrah. Nahu contohnya adalah yaktubu. Yaktubu di sini huruf ketiganya adalah dhammah. Kemudian kita sukunkan lam yaktub, jazm. Kita hilangkan huruf mudhari'anya, yakni huruf di awalnya menjadi aktub. Karena tidak bisa dibaca, maka didatangkanlah alif wasal, hamzah wasal. Harokatnya apa? Ya lihat huruf taknya, huruf ketiga di fi'il mudhari'nya. Karena huruf ketiganya dhammah, maka ini dhammah. Uktub yaftahu menjadi lam yaftah, kemudian dibuang huruf mudhari'anya, kemudian harokatnya apa? Lihat, kalau ini fathah, maka ini kasroh. Kalau ini kasroh, ini juga kasroh. Ini kan huruf tambahan nih, aslinya kan khorojah. Maka 1, 2, 3 roknya ini, maka istakhrij al-mudhari'u, yakni fi'il al-mudhari. Minhu, di antara fi'il mudhari mabniyun, ada yang mabni, wa minhu mu'rabun, dan ada juga yang mu'rab. Yang pertama bina'uhu, kemabniannya yubna fi halataini, fi'il mudhari dimabnikan di atas dua keadaan. Yang pertama kata mu'alif yubna ala sukun, fi'il mudhari dimabnikan di atas sukun. Idza tasalat bihi nunun niswah, apabila bersambung dengan fi'il mudhari itu nunun niswah. Apa itu nun niswah? Yaitu nun yang untuk menjelaskan jamak perempuan, baik kalian atau mereka perempuan. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Nah, yurdi'na di sini adalah kembali ke mereka al walidatu ini, kaum ibu-ibu. Nah, yurdi'na, mereka menyusui. Kemudian contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang diceraikan, yatarabbasna, mereka menunggu. Nah, ini mereka, para wanita ini menunggu. Maka kemudian dia mabni di atas sukun. Apa maksudnya mabni di atas sukun? Kondisinya seperti itu, walaupun nanti kemasukan huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari atau huruf-huruf yang menjazmkan, dia tidak bisa berubah secara lafadznya, tetapi secara mahalnya bisa. Catatan kaki dari penulis rahimahullah, dia mengatakan ingkanal mudhari'u mabniyan, kalau fi'il mudhari itu mabni, wasubiqa binasibin, dan dia didahului oleh penasab, huruf-huruf yang menasabkan, kana mabniyan, maka dia menjadi fi'il, maka dia tetap mabni, tetapi fi mahalli nasbin, mahalnya dia, kondisi dia ketika itu adalah nasab. Contohnya adalah at-talibatu, para siswi atau para murid wanita, lan yakdzibna. Lan di sini kan harfu nasab dan huruf menafikan, harfu nasbin wa nafyin. Nah, maka tentunya fi'il mudhari ketika kemasukan lan itu harusnya mansub, harusnya dia ternasabkan. Tetapi karena di sini fi'il mudhari'nya diakhiri dengan nun niswah, maka dia mabni. Maka kita katakan yakdzibna, fi'il mudhari mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah, tetapi dia fi mahalli nasbin, mahalnya dia, posisinya dia ketika itu adalah nasab. Wa in subiqo, dan jika didahului bijazimin, dengan min, huruf yang menjazmkan, kana mabniyan, maka dia menjadi mabni fi mahalli jazmin, dan mahalnya adalah jazm. Nahu contohnya adalah at-talibatu lam yakdzibna, para siswi atau para murid perempuan mereka tidak berdusta. Nah, maka kita katakan yakdzibna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun, dia adalah fi'il mudhari yang tetap atau mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah, tetapi dia fi mahalli jazmin, tetapi dia mahalnya adalah jazm karena kemasukan huruf lam. Kemudian kondisi yang kedua, fi'il mudhari itu yubna 'alal fathi, dia mabni di atas fathah. Idza basyarathu nunut taukidi, apabila ia bersambung langsung dengan nun taukid. Sawaun akanat
tsakilatan, sama saja. Apakah kanat dia nun taukid. Nah, kanat ini nun taukid. Tsakilatan, tsakilah, nun taukid tsakilah. Nun taukid tsakilah itu yang bertasdid. Am khafifah, atau nun taukid khafifah. Secara arti tsakilah ini berat karena pengucapan tasdid berat. Kalau khafifah itu sukun, nun sukun, itu dia mabni di atas fathah. Contohnya, fa nunut taukidi as-sakilatu, maka nun taukid yang sakilah, yang berat. Yang berat itu nunnya, bukan taukidnya. Nahu qaulihi ta'ala adalah contohnya seperti firman Allah Ta'ala, la nukhrijannaka ya Syuaibu. Nukhriju, maka dia mabni di atas fathah. La nukhrijannaka, benar-benar kami akan mengeluarkan engkau wahai Syuaib. Berarti tidak main-main. Ini contoh untuk nun taukid yang sakilah, yang harokatnya tasdid. Wa nunut taukid al-khafifatu, sedangkan nun taukid khafifah contohnya adalah la nasfa'am bin nasiyah. Nah, di sini la nasfa'am bin nasiyah. Ini asal penulisannya kan la nasfa'an, aslinya nasfa'u. Nasfa'u, kemasukan nun taukid khafifah, yaitu nun taukid yang sukun, yang bukan bertasdid, maka menjadi la nasfa'an. Nah, kemudian nun sukun bertemu dengan ba, kita tahu dalam hukum tajwid, maka dimasukkan, diiklabkan menjadi la nasfa'am bin nasiyah. Wa qad istama'ata, dan sungguh keduanya telah berkumpul pada firman Allah Ta'ala, la yusjananna. Ini karena ada nun taukid maka nanna, aslinya yusjanu menjadi yusjananna. Wala yakunam, ini wala yakunam aslinya kan yakunan, karena nun mati ketemu mim maka langsung masuk. Wala yakunam, langsung masuk. Tsaniyan i'rabuhu, yang kedua adalah i'rabnya, i'rab fi'il mudhari yang dia bisa berubahnya. Yu'rabul mudhari'u fi ghairi al-halataini as-sabiqataini, di i'rab fi'il mudhari pada selain dua keadaan yang telah lewat. Fayurfa'u wa yunsabu wa yujzamu, sehingga dia bisa dirofa, bisa dinasab, dan bisa dijazm. Yang pertama yurfa'u, dia fi'il mudhari dirofakan idza lam yasbikhu, apabila tidak mendahuluinya nasibun, penasab, wala jazimun, dan tidak pula yang menjazmkan. Contohnya yaktubu. Ini asal fi'il mudhari ini memang marfu. Wal mudhari'u marfu'un abadan, dalam jurumiyah disebutkan seperti itu. Dan fi'il mudhari itu selama-lamanya dia akan marfu. Contohnya begini, yaktubu Zaidun, telah sedang menulis si Zaid. Yaktubu kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu, dia fi'il mudhari yang marfu. Yunsabu, dia dinasabkan idza sabaqahu nasibun, apabila ada penasab yang mendahuluinya. Contohnya lan, lam yakdziba Muhammadun. Yakdziba adalah fi'lun mudhari'un mansubun bilan, dia adalah fi'il mudhari yang mansub karena adanya lan. Kemudian yang ketiga yujzamu, dia dijazmkan. Kapan dia dijazmkan? Idza sabaqahu jazimun, apabila dia didahului oleh penjazm. Contohnya lam yakhruj aliyun, tidak keluar si Ali. Keluar di sini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Di sini mulakhasu ahkamil fi'li, ringkasan hukum-hukum fi'il. Yang pertama ini fi'il di atasnya, kemudian bercabang menjadi tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il amr, ada fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi kata beliau di sini mabniyun daiman, dia selalu mabni, walahu thalathu halatin, dan dia memiliki tiga kondisi mabni. Yang pertama mabni di atas fathah, contohnya kataba. Yang kedua mabni ala sukuni, di atas sukun, contohnya fahimtu. Kemudian dia mabni di atas dhammah ketika bersambung dengan wawu jamaah, contohnya zahabu. Kemudian yang kedua fi'il amr. Fi'il amr kata mu'alif mabniun daiman, dia selalu dalam keadaan mabni, dan dia memiliki 4 keadaan mabni. Apa saja? Mabni di atas sukun, contohnya idhabna. Yang kedua mabni di atas fathah, contohnya idhabanna.
Yang ketiga, yubna ala hadfi harfil illah, dimabnikan di atas menghapus huruf illat. Contohnya ud'u, is'a, irmi. Apa yang dihapus? Lihat harokat akhirnya. Dhammah berarti yang dihapus huruf waw, kalau fathah berarti yang dihapus alif, kalau kasrah berarti yang dihapus huruf ya. Yubna ala hadfin nun, dia dimabnikan di atas menghapus nun. Contohnya uktuba, uktubu, uktubi. Maka fi'il amr yang terbuat dari af'alul khamsah itu pasti mabninya di atas hadfun nun. Kemudian fi'il yang ketiga adalah fi'il mudhari. Bina'uhu yubna fi halatain, dia dimabnikan di atas dua keadaan. Yang pertama mabni ala sukun au yubna ala sukun, dia dimabnikan di atas sukun. Contohnya yurdi'na. Nih. Kemudian yang kedua yubna alal fathi, dia dimabnikan di atas fathi, di atas fathah. Contohnya lanukhrijannaka. Nah, selain ini maka dia kembali ke hukum asal, yaitu fi'il mudhari itu mu'rab. I'rabnya di atas apa saja? Di atas tiga keadaan, bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Mulakhas al-mabniyat. Mulakhas ringkasan, ini huruf mabni, isim mabni, dan fi'il yang mabni. Pertama, al-hurufu kulluha mabniyatun. Huruf semuanya adalah mabni. Kemudian yang kedua, al-asma'u, isim-isim. Al-aslu fiha al-i'rabu. Hukum asal pada isim adalah i'rab. Ini bisa berubah. Wa yubna minha ma yali, dan dimabnikan dari isim-isim tersebut apa yang berikut ini. Al-awwal ad-dhamairu kulluha. Yang pertama adalah dhamir, seluruhnya adalah mabni. Kemudian yang kedua asmaul isyarati, isim-isim isyarah, kata tunjuk. Kalau dhamir kata ganti. Yustathna, dan dikecualikan hadani wa hatani, ini dua mudzakkar, wa hatani ini dua muannas. Kemudian yang ketiga al-asma'u al-mausulah, isim-isim mausul, kata sambung. Wa yustathna, dan dikecualikan alladzani wallatani. Kemudian yang keempat asma'ul istifham, isim-isim istifham, kata tanya. Wa yustathna ayyun, dan dikecualikan dari yang mabni tersebut adalah ayyun. Dia bisa berubah menjadi ayya, bisa berubah menjadi ayyi. Kemudian yang kelima asma'us syarti, isim-isim untuk mempersyaratkan atau isim-isim syarat. Wa yustathna, dikecualikan ayyun juga. Kemudian yang keenam asma'ul af'al, isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il ini adalah isim yang secara arti memiliki arti yang sama dengan fi'il, tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Yang ketujuh, isim ketujuh yang mabni adalah al-a'dadu al-murakkabah. Ini bilangan-bilangan yang tersusun dari 11 sampai 19. Wa yustathna, dan dikecualikan dari adalah itsna asyara. Bahagian ithnanya ini bukan semuanya. Adapun asyaronya dia mabni, ithnanya yang mu'rab. Wa ithnata, ini juga mu'rab, sedangkan yang ini mabni. Kemudian ba'du dzuruf, sebagian dzaraf, ini juga mabni. Kemudian yang kesembilan al-a'lamu al-makhtumatu bilafzi waihi. Al-a'lam, nama-nama yang diakhiri dengan lafaz waihi. Contohnya adalah sibawaihi. Ada 9 jenis isim yang mabni. Al-af'alu, fi'il-fi'il, dia mengatakan al-madhi, fi'il madhi, kulluhu mabniyun, semuanya mabni. Kemudian fi'il yang kedua al-amru, ini sama juga, kulluhu mabniyun, semuanya mabni, tidak ada fi'il amr yang mu'rab. Yang ketiga yubna, dia mabni, berarti hukum asal fi'il mudhari itu adalah mu'rab, bisa berubah, bisa menerima rafa, bisa menerima nasab, bisa menerima jazm. Yubna, namun dia dimabnikan idza ittasalat bihi nunun niswati, apabila bersambung dengan fi'il mudhari tersebut adalah nunun niswa. Au basyarathu nunut taukid, atau ia bersambung langsung dengan nun taukid. Tatbiqatun
alal af'ali al mabniyah. Tatbiqat, praktek-praktek, latihan-latihan alal af'ali al mabniyah, atas fi'il-fi'il yang mabni. At-tatbiqul awal mujabun anhu, praktek yang pertama adalah praktek yang sudah dijawab. Istakhrij, keluarkanlah, kulla, setiap, kulla fi'lin, fi'lin majrur karena mudhaf ilaih, mabniin na'at mimma yali wadhkur alamata binaihi, dari contoh berikut ini dan sebutkanlah tanda mabninya. Yang pertama, qala ta'ala wa'fu anna waghfir lana, wa'fu anna dan maafkanlah kami, waghfir lana dan ampunilah kami. Nah, wa'fu adalah fi'lu amrin, adalah fi'il amri mabniyun ala hadfi harfil illah, yang mabninya di atas membuang huruf illat. Kemudian ighfir di sini sukun. Ighfir adalah fi'lu amrin mabniyun ala sukun, fi'il amr yang fi'il itu mabni di atas sukun. Yang kedua, qala Allah Ta'ala la nukhrijannaka ya Syuaibu. Aslinya adalah nukhriju, di sini menjadi la nukhrijannaka. Mu'allif mengatakan nukhrijannaka adalah fi'lu atau fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mabniyun alal fathi, yang dimabnikan di atas fathah. Wan nunu harfun litaukidi, dia adalah huruf yang berfungsi untuk menekankan. Mabniyun, statusnya mabni alal fathi, mabninya di atas fathah. Contoh yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal walidatu yurdi'na, aslinya adalah yurdi'u. Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun, dia adalah fi'il mudhari yang mabni di atas sukun. Kenapa dia mabni di atas sukun? Karena bersambung dengan nun niswah, dan mabni di atas fathah kalau bersambung dengan nun taukid. Kemudian yang keempat, qalat rusuluhum. Maka qalat di sini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan ta'nis sakinah. Bagaimana cara mengirabnya? Qalat fi'lun madhin mabniun 'alal fathi, dia adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Karena alasannya menurut ahli nahwu adalah karena ta'nis sakinah ini tidak cukup kuat untuk mengubah fi'il madhi, kemabniannya fi'il madhi, sehingga tetap di hukum asalnya, yaitu fi'il madhi itu mabni 'alal fathi. Sedangkan huruf ta di situ adalah harfun lit ta'nis, huruf yang menunjukkan ta'nis, dia mabniun ala sukun, dia mabni di atas sukun. Kemudian yang kelima, ihdinas siratal mustaqim, pada ihdi, yakni fi'il amr yang bersambung dengan dhamir nasab. Maka ihdi adalah fi'lu amrin, fi'il amr yang mabni ala hadfi harfil illah, yang mabni di atas membuang huruf illat. Dari mana kita tahu? Dari harokat akhir. At-tatbiqu tsani, praktek yang kedua adalah yutlabu al-jawabu anhu, yang dituntut untuk menjawab dari praktek tersebut. Ala istakhrij kulla fi'lin mabniyin mimma yali wadhkur alamata binaihi. Keluarkanlah setiap fi'il yang mabni dari contoh berikut ini dan sebutkanlah tanda mabninya. Yang pertama, wabtagi. Wabtagi fi'lu amrin, dia fi'il amr yang mabninya mabniyun ala hadfi harfil illah, adalah falamma sami'at. Ini fi'il madhi, sami'a, kemudian bertemu dengan ta'nis sakinah, kita katakan dia adalah fi'lun madhin mabniyun alal fathi. Falamma sami'at, tatkala dia mendengar. Siapa yang mendengar? Perempuan. Bimakrihinna, tatkala dia mendengar makar mereka. Arsalat. Arsala itu adalah fi'il madhi mabniyun alal fathi, sama dengan ini. Kemudian ta ini juga sama, harfun lit ta'nits mabniun ala sukun. Ilaihinna wa a'tadat, sama juga, a'tadat dari a'tada. Wa atat, sama juga, kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat, sama juga. Ukhruj adalah fi'lu amrin, dia adalah fi'il amr mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun. Falamma ra'ainahu, ra'aina di sini adalah fi'il madhi yang mabni di atas sukun. Tatkala mereka para wanita melihat beliau Nabi Yusuf, akbarnahu. Ya, akbarnahu adalah fi'il madhi yang mabni di atas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswa ini. Wa qatta'na, qatta'a
Dia adalah fi'il madhi yang mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswa ini, nun niswa. Qatta'na, mereka memotong. Aydiyahunna, tangan-tangan mereka. Wa qulna, dan mereka berkata. Kula fi'il madhi yang mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswa. Hasya lillahi ma hadza basyara. Nah, dari sini kita tahu fi'il madhi yang mabni ala fathi dan mabni ala sukun. Qala ta'ala waqarna fi buyutikunna. Ini fi'il amr. Waqarna fi'il amr mabniun ala sukun, dia mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula wa aqimna. Wa aqimna di sini adalah fi'lu amrin mabniun ala sukun. Aqimna, tegakkanlah oleh kalian wahai perempuan. Wa atina, ini sama juga mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswa. Wa ati'na, taatilah. Wa ati'na juga mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswa. Kemudian contoh yang keempat. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala na'tiyannahum. Na'ti di sini adalah fi'il mudhari yang mabni alal fathi, fathi yang mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid secara langsung. Wala nukhrijannahum, nukhrijannahum aslinya adalah nukhriju, kemudian dia mabni alal fathi karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian contoh yang kelima, idza ja'aka, ja'a adalah fi'il madhi mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Yubayyi'naka, yubayyi'na adalah fi'il mudhari yang mabni ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah. Apabila datang kepadamu kaum mukminat, mereka kaum mukminat tersebut hendak berbaiat kepadamu, hendak berbaiat atau membaiat dirimu. Ala an la yusyrikna, ini sama juga fi'il mudhari mabniun ala sukun litisalihi binun niswah karena bersambung dengan nun niswah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Wala yasrikna, ini juga sama fi'il mudhari mabniun ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Wala yaznina, sama juga fi'il mudhari mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Wala yaqtulna, sama juga fi'il mudhari mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Wala ya'sinaka, fi'il mudhari mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Fabayi', maka baiatlah mereka. Ini adalah fi'il amr yang bersambung dengan dhamir nasab. Fabayi'hunna wastaghfir, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Ini istaghfir juga fi'lu amrin mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Qala ta'ala, Allah berfirman, idhaba adalah fi'lu amrin, fi'il amr mabniun ala hadfi an-nun. Dia adalah fi'il amr yang mabninya di atas membuang huruf nun. Idhaba, aslinya idhaba yadhhabani menjadi idhaba. Nah, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, innahu tagha, dia melampaui batas. Di sini adalah fi'il madhi yang mabninya di atas fathah muqaddarah alal alif. Faqula, kula, ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya. Berarti kula di sini adalah fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Kemudian contoh yang ketujuh, wa il kulna, kulna adalah fi'lun madin mabniun ala sukun, dia yang mabni di atas sukun karena bersambung dengan na al-fa'ilin, dengan na yang menunjukkan kami pelaku orang banyak. Kulna udkhulu, di sini adalah fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Pada tempat ini fakulu, nah ini fakulu adalah kulu, fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Syi'tum adalah fi'lun madhi, sya'at, sya'ata, syi'na, syi'ta, syi'tuma, syi'tum, kalian menghendaki. Syi'tum berarti adalah fi'lun madhin mabniun ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan, ini dia, litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik, bersambung dengan dhamir
rafa yang berharokat. Kemudian yang kedelapan, qala rabbana zalamna anfusana. Keduanya berkata. Berarti ini adalah fi'lu madin. Mabni al-fathi, dia mabninya di atas fathah tetap, tidak berubah. Kemudian zalamna. Zalamna adalah fi'il madhi, fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan na al-fa'ilin. Atau boleh kita bilang litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik, karena bersambung dengan dhamir rafa yang mutaharrik. Sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu, amana, amana, amanu. Nah, ini berarti fi'il madhi. Maka kita i'rab amanu fi'lun madhin mabniyun ala dhammi. Dia mabninya di atas dhamma. Kenapa? Karena bersambung dengan wawul jamaah, litisalihi biwawil jamaahnya. Aminu ini adalah fi'il amr. Ta'ala wala tahsabanna. Di sini adalah fi'lun mudhari yang mabninya di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid secara langsung. Ya'malu adalah fi'il mudhari marfu.